Halo Sobat Teknisi, berjumpa kembali. Kali ini saya ada servisan Evercross A75 Max dan untuk spare partnya kebetulan itu sama, rata-rata untuk konektor cas HP Cina itu sama. Baik, untuk prosesnya silahkan disimak ya sampai habis. Untuk konektor casnya ini dia langsung tersambung dengan fleksibel ya, dan fleksibel ini terhubung ke mesinnya. Beda dengan HP Cina yang lainnya yang biasanya konektor casnya itu menggunakan soket ya, namun ini pada boardnya itu ternyata berbeda, jadi dia langsung tersambung. Kalau saya temui juga yang seperti ini ada pada HP Oppo yang tipe lama, dan yang model begini cukup rumit juga membukanya karena tidak bisa tanpa membongkar mesinnya. Dan sobat teknisi di sini harus ekstra hati-hati ya, biar fleksibelnya jangan sampai sobek, karena soketnya ini berada di bagian bawah seperti ini. Baik, ini sudah terlepas ya. Sebelum melepas konektor cas seperti ini, alangkah baiknya isi fluk terlebih dahulu dan disolder dulu ya, biar timahnya itu lebih mudah meleleh, baru di blower. Untuk setelan blowernya saya gunakan heaternya 350, kemudian untuk anginnya saya gunakan 3. Dengan settingan seperti itu biasanya saya bisa kerjanya lebih cepat ya. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya silahkan dirapikan dulu bagian untuk kaki konektor casnya. Bila perlu ditambahin timah lagi biar tidak bolong-bolong seperti itu ya. Nah, kalau diperhatikan ini ada satu jalur yang rontok ya, dan itu memang dari awal seperti itu sebelum saya buka tadi. Jadi ini jalur nomor 5 ya, pin nomor 5 yang harus saya jumper nanti. Ini konektor casnya yang baru ya, jadi tambahin plug dulu, kemudian tambahin timahnya seperti ini. Jadi nanti pada saat pemasangan langsung menempel di jalurnya. Kalau misalkan tidak ditambahin timah, biasanya kita bakalan kerjanya repot ya. Jadi alangkah baiknya tambahin plug dulu, kemudian tambahin timah. Oke, kita langsung saja kita siapkan ya. Saya perbesar dulu gambarnya. Jadi
Ini adalah proses pemasangan konektor cas yang baru dengan setelan blower yang sama ya, jangan dirubah lagi. Pada 4 kaki ini, setelah kita pasang, alangkah baiknya kita tambahin timah lagi biar lebih kuat, karena kalau dibiarin biasanya kan timahnya itu kedorong ke bagian bawah ya. Jadi atas sama bawahnya itu rapikan dulu timahnya, bila perlu tambahin kalau ada yang kurang. Nah, tadi kan ada satu jalur yang rontok ya, yaitu pin nomor 5. Jadi saya akan jumper dan saya hubungkan ke groundnya, karena memang itu jalur ground ya, bukan jalur positifnya. Ya syukurnya jalur positifnya itu tidak rontok juga ya, jadi maksudnya tidak semua rontok. Mungkin pada saat dulu HP ini pertama kali dikerjakan, bisa jadi itu karena tercabut sekalian sama konektor casnya, bisa jadi itu karena kesalahan pemilik HP-nya, atau bisa juga karena kesalahan pada saat pengerjaannya terdahulu ya. Jadi gambarnya seperti ini nanti jalur jumpernya. Timahnya itu saya kerap dulu ya tadi pakai cutter, kemudian saya tambahin timah. Jadi kalau sudah ditambahin timah seperti tadi, otomatis hanya sekali solder sudah langsung nempel ya, dan hasilnya pun bakalan rapi. Baik sobat teknisi, inilah hasilnya setelah saya jumper. Bagian pin-pin yang di sebelahnya itu tidak ada yang nempel ya, walaupun saya menggunakan mata solder yang besar itu tidak pengaruh. Yang penting tambahin plug terlebih dahulu. Jadi kalau sobat teknisi sudah berlatih dengan baik dan perhatikan semua jalur-jalurnya, otomatis saya kira nanti untuk yang baru belajar tidak akan lama-lama ya untuk sampai bisa. Ini saya tambahin isolasi pelindung panas ya, karena memang di awal tadi ini sih, jadi saya isi kembali, saya ganti dengan yang baru. Jadi apapun itu yang biasanya ada di awal, mohon jangan dikurangi ya, karena tentunya ini sudah dipikirkan semua fungsinya. Kalau memang harus diisi ya tolong diisi. Jadi hal-hal yang seperti itu kelihatannya memang sepele ya, tapi jangan sampai kalian abaikan karena itu merupakan kebiasaan. Jadi kalau kalian terbiasa cuek dengan HP customer,
Ya, biasanya hal seperti itu sulit berubah ya, karena memang setiap teknisi itu memiliki kebiasaan yang berbeda tentunya. Kalau saya sendiri memang kerjanya agak lambat, cuma saya kalau kerja itu biasanya sangat mendetail ya, jadi otomatis saya perhatikan dari awal sampai akhir pembongkaran itu. Kalau misalkan ada yang kurang, biasanya saya cek lagi video yang saya buat ini ya. Oke, dan ini hasilnya. Konektor cas yang saya ganti tadi itu ternyata berfungsi ya. Kita tinggal pasang bautnya kalau begitu, sambil tunggu HP-nya masuk ke menu ya. Menurut saya kalau mengganti konektor cas seperti ini tentunya lebih sulit dari yang mengganti satu set ya. Kalau yang satu set kan tinggal bongkar terus kita pasang ya. Namun disinilah kelebihannya ya. Kelebihan yang saya maksud, jadi kita bisa belajar bagian tersulit dari servis HP itu. Baik, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat buat sobat teknisi semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.